kayaknya listener. Tapi kalau saya kayak Bapak tadi case-nya pasti cari nggak ada, nah itu kan kayak ya gitu kan, jadi aku nggak ada. Nah jadi upaya ini adalah upaya gotong royong ini untuk memenuhi apa-apa yang belum ada itu supaya kita juga bisa menikmatinya bersama begitu. Baik, mengenal bahan ajar, boleh next. Nah ini ya bahan ajar. Tapi Bapak Ibu sudah pernah melihat ya fitur ini ya di PMM seperti apa? Jadi bisa diakses langsung, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah di sini misalnya Bapak Ibu mau ini saya nggak begitu kelihatan. Oh, mata pelajaran ya, mata pelajarannya apa? Misalnya ini untuk pendidikan khusus. Nah, di khusus ini memang biasanya belum terlalu banyak, maka itu pada kesempatan kali ini semoga bisa banyak yang dihasilkan sehingga bisa nanti bekerja sama dan berkontribusi untuk platform dengan belajar. Ini nanti Bapak Ibu bisa pilih, misalnya berdasarkan yang dicari apakah buku, apakah perangkat ajar lainnya, itu bisa dilihat di sini. Itu ada elemennya juga ya, untuk diskusi, kemudian ada topiknya juga yang nggak salah. Jadi ada judulnya, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses di situ. Itu kamu cinta apa? Ini video yang saya boleh next ya, karena Bapak Ibu ternyata di sini sudah banyak yang Bapak Ibu punya akunnya dan hampir semuanya sebenarnya sudah punya akun, jadi kayaknya saya bisa percepat info ya seperti ini. Oke, ini ya eksplorasi bahan ajar. Mari kunjungi, boleh Bapak Ibu kalau masih bisa diakses dari laptop atau dari handphonenya, mau masuk ke sini silakan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ yang tadi sudah bikin modul ajar atau sudah bikin modul project, biasanya bisa lihat langsung nih kira-kira mau butuh info apa atau misalnya materi apa, di sini kita cara melihatnya. Nanti kita bisa kunjungi bersama ya Bapak Ibu ya. Next dulu ya. Nah ini dia kategori bahan ajar yang tadi saya sempat sampaikan sedikit. Jadi memang kalau bahan ajar secara utuh, Bapak Ibu ini adalah kategorinya. Ada referensi materi dulu, kemudian nanti Bapak Ibu ada latihan assessment. Referensi materinya apa? Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ada perangkat ajar yang dirancang, kemudian contohnya seperti apa, ada poster yang tadi seperti saya sampaikan, ada presentasi bentuknya PDF atau misalnya ada juga yang bentuknya Google Slide atau komik, itu bisa gitu. Nah latihan assessmentnya juga perlu ada nih di bahan ajar. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu bisa ditunjang dengan assessment sehingga guru-guru juga tahu, oh kegiatan ini manfaatnya apa ya buat muridnya. Terus bagaimana cara saya nilai muridnya? Kalau memang ini sudah ada, saya tinggal adaptasi atau saya tinggal aplikasikan yang di kelas saya gitu, jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya memang yang dicari ternyata belum ada, itu yang menjadi PR kita bersama biar bisa membuat konten yang kembali gitu ya, untuk beragam konten tambahan. Nah ini latihan assessment, kemudian ada panduannya yang bisa membantu Bapak Ibu guru tentunya ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada instrumen refleksi. Untuk apa? Supaya kita membiasakan untuk setiap kegiatan itu ada refleksinya gitu ya Bapak Ibu. Kadang-kala kita memang mengejar targetnya saja gitu, tetapi lupa nih kalau refleksi itu perlu dilakukan. Saya tidak generalisir, mungkin banyak juga guru yang sudah menggunakan, saya yakin. Tapi memang kadang sama seperti kita manusia, perlu ada reminder, oh iya ya buat lagi refleksinya, oh iya ya kita tambahkan lagi refleksinya seperti itu. Karena biasanya kadang luput atau mungkin waktu terbatas atau persiapan yang kurang gitu. Tetapi ini menjadi hal penting di bahan ajar yang nanti Bapak Ibu perlu proses. Nah ini ada contohnya, misalnya itu yang bertujuan untuk merefleksikan proses pembelajaran. Jadi ada bentuk yang pertanyaan pemantik gitu, atau misalnya nanti ada juga yang kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir refleksi itu gitu. Jadi bisa beragam, kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke bahan ajaran video. Nah ini bahan ajar video ini ada referensi materinya juga. Jadi media pembelajaran siap guna sama media pembelajaran karya mandiri gitu. Nah boleh Bapak Ibu nanti lihat di sini, kalau yang siap guna itu seperti apa, dia menjelaskan materi, kemudian ada bantu juga kegiatan di kelas, dia siap digunakan oleh pengajar. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa langsung putarkan video itu, anak-anak langsung tahu materinya. Nanti saya bisa infokan, mungkin Bapak Ibu juga pernah mencoba download kemudian dapat video itu. Nah yang kedua adalah media pembelajaran karya mandiri, itu alat bantu
gitu. Jadi Bapak Ibu buat, tapi nanti untuk dipelajari juga, terus berisi alat dan bahan ajar. Jadi kalau ini yang siap guna tadi bisa download, kalau yang karya mandiri bikin dulu gitu ya Bapak Ibu. Boleh di next Mbak. Nah ini kelengkapan-kelengkapannya. Konten video ini nantinya kalau Bapak Ibu sudah membuat naskah, kemudian pembuatan videonya nanti kita bisa sarankan lagi ya bagaimana apakah di-upload, di download langsung, kemudian apakah berikan langsung di PMM melalui RKM atau misalnya nanti upload sendiri atau nanti misalnya dikumpulkan ke panitia dan sebagainya. Nanti ya itu kita bicarakan lagi ya Bapak Ibu. Namun yang perlu diperhatikan adalah video ini akan diunggah juga di YouTube gitu. Jadi video yang ada di PMM itu juga ada di YouTube gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat itu ada di YouTube, kemudian ada dokumen penyerta. Jadi selalu ada dokumen penyerta PDF-nya, yaitu keterangannya dari video itu tuh apa. Jadi nggak asal, oh yaudah saya butuh gambaran nih buat bikin video ini, yaudah saya bikin aja seperti ini asumsi saya kayaknya begini gitu ya. Sebetulnya itu bisa jadi benar, tapi kadang-kala kelengkapannya ada yang kurang gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada dokumen penyerta dan ada komponen pelengkap lainnya begitu. Nah ini Bapak Ibu, copyright itu sangat diperhatikan. Jadi tidak diperkenankan untuk menyematkan video yang bukan berasal dari kita. Jadi kalau Bapak Ibu emang punya YouTube sendiri, terus misalnya di naskah nanti yang kita buat itu Bapak Ibu menyematkan linknya, kemudian diberi keterangan ini adalah video dari YouTube saya, misalnya ada namanya, itu masih boleh sebetulnya. Tetapi kalau misalnya dari orang lain itu sangat kalau bisa itu diminimalisir dan dihindari. Kenapa? Karena memang ketika nanti pas video ini launching gitu ya Bapak Ibu di YouTube, dia akan ada keterangan di bawahnya itu, dia akan ada keterangan bahwa ini kena banned atau apa gitu ya, jadi dia nggak bisa tayang. Nah terus ada juga yang kalau di PMM-nya dia jadi tampilannya itu cuma tanda seru hitam terus tanda seru gitu, karena begitu upload ternyata ibu menyematkan nih video orang, tapi referensinya nggak ditulis, lupa, atau misalnya nggak apa-apa mungkin nggak ketahuan mungkin gitu atau gimana, karena ini kan sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi di back end kita di Blalit ini kan ada data-data ya yang akan membaca data itu. Jadi ketika itu datanya bukan berasal dari Bapak Ibu, itu dia akan otomatis kayak ini nggak pasti nih, dia nggak tayang. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kok nggak ada, ada seru, kenapa nih gitu. Tapi itu memang kita hindari, maksudnya adalah sebelum ibu sampai upload, bapak ibu sebelum upload itu pasti kan kami akan kurasi. Jadi pasti akan ada informasi dulu nih, apakah ini sudah tepat atau belum, apakah perlu revisi atau perbaikan seperti apa begitu. Oke, boleh dilanjut. Ini ada ketentuannya, dokumen-dokumen. Nah ini mata pelajaran fase. Ini yang menjadi poin penting juga, nanti bapak ibu akan dapat template ya untuk naskah. Saya boleh tahu dulu ya bapak ibu dari sini yang pendidikan khusus ada dari mana saja, boleh diangkat tangan Bapak Ibu khusus ya. Pendidikan khusus semua atau ada yang dari SMA? Iya, ini pendidikan khusus ya Bu ya. SLB-nya dari SD, SMP, SMA? Dari TK sampai SMA. Mana itu Pak No? Ada berapa banyak ya Bapak Ibu kalau boleh tahu? Yang pendidikan khusus banyak ya? Enggak, 1, 10 ada ya Bu ya? Oke. Yang lainnya mungkin ada dari SMP, Bapak? SMK. Ada, SMA semua ya? Oke, SMA sampai SMK. Wah, SMK ini sangat dibutuhkan nih Bapak Ibu, karena materinya banyak ya SMK. Jadi ketika banyak guru SMK mencari, kadang-kadang butuh referensi, ternyata kita perlu tambahan gotong royong nih untuk mengaplikasi, sama seperti khusus juga SMA juga sama, itu masih kita butuhkan. Nah yang perlu diperhatikan adalah pertama ditentukan dulu mata pelajarannya, kemudian fasenya, kelasnya, jenjang sekolah, jenis sekolah, dan yang terpenting juga capaian pembelajaran. Ya, capaiannya itu memang menjadi komponen penting di awal di atas supaya kesesuaiannya pas di bawah itu
ketika nanti Bapak Ibu naskahnya selesai, biasanya kalau dari tim platform Merdeka Mengajar, naskah ini sudah selesai, dia akan review oleh expert sebelum masuk variator. Biasanya gitu. Jadi review dulu oleh expert, misalnya expertnya Ibu dari SMP, berarti nanti kami juga akan datangkan expert dari sekolah dari pendidikan luar biasa. Nanti akan diperiksa apakah sesuai atau tidak, jika belum nanti akan diinfokan sebaiknya seperti apa gitu ya. Nah itu yang menjadi catatan juga untuk diperhatikan. Kemudian tujuan pembelajaran, gitu. Tujuan pembelajarannya harus sesuai dan Bapak Ibu nanti bisa akses. Kalau nggak ada, biasanya kan Bapak Ibu bisa lihat nih dari platform Merdeka Mengajar, ketik mata pelajaran, kemudian ada capaiannya, diklik alur tujuan pembelajaran. Mayoritas untuk pendidikan dasar dan menengah itu sudah ada, sudah lengkap gitu ya. Tapi kalau untuk yang masih perlu tambahan, saya nanti koreksi kalau saya salah, saya juga akan lihat kembali itu mungkin di pendidikan luar biasa, kemudian di khusus, kemudian ada nanti di SMK bisa dilihat ulang apa yang kemarin tujuan pembelajaran masih yang perlu ditambah lagi gitu. Betul Bu. Nah kemudian ada topik, ada nama penyusun, nanti ada deskripsi umum, kemudian bagian akhirnya itu ada penggunaannya untuk guru atau misalnya untuk siswa. Kalau untuk siswa biasanya kontennya langsung seperti mata pelajaran, tapi guru seperti langsung belajar di kelas. Ada materinya yang tampil, misalnya animasi atau misalnya poin-poin info thumbnail gitu ya yang muncul gitu. Nah, yang kita akan buat juga di sini adalah Bapak Ibu nanti menyiapkan video ini berbentuknya ada presenternya. Jadi kalau misalnya video ini dibikin sama Bapak Ibu, Bapak Ibu saya jadi presenternya, jadi pembawanya, kemudian nanti di situ dilengkapi misalnya, oh ini audionya akan ditampilkan misalnya gambar animasi apa gitu. Nah itu hanya voice over aja, berarti hanya suara Bapak Ibu saja. Jadi bukan berarti Bapak Ibu sebagai presenter tapi muncul sepanjang video ya gitu. Tapi memang modelnya adalah model presenter yang gurunya ada, nanti tampilan belajarnya juga ada. Jadi nggak semuanya animasi semua, karena kan memang tingkatannya sudah menengah ya, sekolah menengah dan SMK. Tetapi kalau yang dengan luar biasa mau ada tambahan animasi itu sebetulnya disesuaikan saja gitu ya Bu ya. Oke, boleh next. Ini komponennya, oke tadi sudah boleh. Nah, ini ketentuan kualitas substansi video bahan ajar. Videonya itu ada pembukaan, sama sih seperti pada umumnya pembelajaran ya. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Penutupnya ya sederhananya misalnya sampai jumpa di pembelajaran video SMK berikutnya gitu atau apa gitu ya. Mungkin lebih interaktif saja gitu, tapi tetap ada susunan ini, pembukaan, isi, penutup, kemudian ada kualitas aset media. Nah, kualitas aset media ini juga perlu dicari nih Bu, Pak. Jadi silahkan mencari gambar-gambar yang memang diizinkan gitu. Kadang kita, bagus ya gambar-gambar lucu, ambil. Tapi gambarnya ternyata ada ranah tertentu yang gak mengizinkan itu untuk publish gitu. Jadi kayak akhirnya Bapak Ibu nanti PR balik lagi, ini gambarnya gak boleh. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh cari di Google bagaimana cara atau apa sih trik-trik untuk mencari gambar yang memang boleh diambil gitu ya, dan ada ketentuannya seperti apa itu silakan. Kemudian tidak terdapat kesalahan ejaan tentunya, dan kontennya selaras dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Ini yang jadi penting, jadi harus sesuai sama tujuan dan capaiannya. Kenapa? Karena itu tadi capaiannya apa, kemudian memilih tujuan pembelajaran yang berbeda, akhirnya begitu membuat naskah ada kurang sinkron, kemudian ada ketidaksesuaian dengan apa yang ingin kita capai. Boleh next. Ini ada video talking head yang direkam di studio. Oke, ini ketentuannya ya Mbak, Bu, Pak. Jadi misalnya nanti Ibu Bapak akan membuat ini di studio. Nah, ruangannya itu backgroundnya diupayakan polos. Kalau misalnya memang ada green screen, silahkan digunakan green screen. Kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan juga Bapak Ibu perlu menggunakan baju seperti apa. Bukan yang maksudnya bajunya harus blazer banget atau apa, enggak juga. Tetapi biasanya menyesuaikan warna. Dihindari misalnya terlalu banyak ornamen, kotak-kotak atau bunga-bunga, terus batiknya misalnya banyak banget ornamennya, itu perlu dihindari supaya anak-anak
enak dan kita penonton itu tidak ke distract gitu ya, terus kayak warna-warni juga kita pusing melihatnya gitu, tapi biasanya gunakan bajunya warna polos, kemudian menghindari warna hijau kalau pakai green screen supaya dia nggak hilang kodenya bapak ibu pas syuting gitu ya. Kemudian video wajib menggunakan subtitlenya Bu, gitu ya. Jadi untuk mempermudah pengguna-pengguna yang mungkin juga misalnya teman-teman yang butuh teks gitu ya, dan mungkin ada keterbatasan untuk mendengar atau dan sebaliknya. Jadi memang diupayakan dirancang itu bisa untuk didengar, kemudian ada penjelasan teksnya betul bisa dibaca gitu. Jadi untuk memfasilitasi ya, jadi untuk mempermudah pengguna-pengguna yang berkebutuhan khusus atau difabel begitu. Nah, video juga menyertakan infografis, animasi atau video lain sebagai pendukungnya. Tadi kalau misalnya mau ambil boleh, tetapi yang memang diizinkan gitu ya, maksudnya nggak bisa sembarangan. Kalaupun misalnya butuh referensi silahkan ditulis dulu dan disertakan di naskahnya. Kenapa? Supaya saat memang nanti kurasi, oh ini sudah ada referensi naskahnya, sehingga mungkin bisa menjadikan backend gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat, oh iya ada naskah yang tertera dan dia tidak ambil dan nggak plagiat gitu ya, jadi masih diperbolehkan. Oke, boleh Mbak. Presenter atau talent video wajib menggunakan yang tadi baju ya. Kemudian presenter atau talent dalam video diperbolehkan menggunakan perhiasan tipis. Oh ya, misalnya nggak pucat-pucat banget gitu ya. Misalnya bapak-bapak juga yang mukanya misalnya mau di touch up dulu atau di poles-poles dulu boleh, ibu mau di poles-poles dulu boleh gitu ya. Kemudian pemilihan talent dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan posisi gitu ya. Misalnya atribut keagamaan olahraga ya. Jadi nggak harus misalnya ibu produksi 10 video misalnya, tapi ibu misalnya 10-10-nya videonya ibu semua, boleh misalnya naskahnya ibu yang buat, talentnya ganti gitu. Misalnya biar bisa berbaur misalnya dengan agama budaya lain juga gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya saya punya video 10, kayaknya saya akan kasih deh ke bu siapa atau pak siapa buat isi juga gitu, supaya kesannya nggak saya semua gitu di situ. Jadi ada keberagaman yang bisa kita sematkan di situ. Teknisnya pandangan mata talent. Nah ini Bu, nanti diupayakan jika naskah ini sampai pembuatan video ya Bapak Ibu, untuk kelengkapan dan untuk proses pembuatannya diharapkan Bapak Ibu misalnya bisa bekerja sama atau mungkin nanti ada bisa dikoordinasikan begitu ya, studio atau tempat yang memang kompeten, dan diharapkan ada misalnya ada prompter di depannya gitu ya Bapak Ibu, sehingga walaupun Bapak Ibu nih yang bikin naskahnya, tapi kan kadang kita lupa ya kalimatnya tadi apa, atau kalau kita menghafal nanti kayaknya nggak pas. Nah, kalimatnya kalau misalnya ada prompter Bapak Ibu bisa baca, tapi eye catching, jadi matanya tetap ke arah kamera gitu. Jadi nggak kadang-kadang saya pernah temukan ini kamera ya, dia lihat di atas, kayaknya catatannya di atas gitu, jadi bacanya gitu, jadi kita yang nonton kayak bapak ngeliatin atas sama ngeliat sini gitu, jadi nggak pas gitu ya, nggak pas di kamera gitu. Emang agak, kalau kita bayangin kayaknya gampang, tapi pas di depan kamera tuh emang agak effort gitu ya Bu ya. Jadi memang harus kita menguasai diri dulu, maksudnya biar nggak grogi. Kalau grogi misalnya, bentar dulu ya, saya cut dulu deh, bentar dulu saya ngapain dulu, minum dulu atau apa gitu. Karena begitu di jalan prompternya, kemudian ada tulisannya, nah itu yang perlu fokus gitu. Kadang-kadang mata lupa, tiba-tiba lihat, dari sini itu datang lirik gitu. Nah itu kan jadi bahan editannya agak lama dan agak proses gitu ya. Jadi memang yang perlu diperhatikan matanya, eye level, kemudian intonasi nih Bapak Ibu. Kadang-kadang kita saking semangat 45 ngomongin jadi adik-adik terus saya sama semua datang. Kita juga yang dengar kayak ibu lagi ceramah ya gitu kan. Boleh intonasi itu agak dihayati. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu guru adalah orang-orang terpilih yang bisa memberikan seni dalam bertutur.
gitu. Apa ya sih dengan bertutur? Jadi ya Bapak Ibu misalnya memberikan informasi tentang marah, langkah baiknya Bapak Ibu juga menampakkan sedikit misalnya kegiatan apa ya, misalnya ada informasi tentang perkelahian misalnya, berkelahi itu sangat tidak. Nah ibu bapak bisa mukanya kayak terkesan kecewa terus agak marah gitu, jadi boleh ngomongnya sambil ini sesuatu yang sangat tidak disarankan dan ini dan itu bisa gitu, tapi jangan sampai kayak sesuatu yang marah kan bapak ibu karena wah tadi katanya Thailandnya harus senyum dari awal sampai akhir saya harus senyum, udah saya senyum aja terus, jadi padahal informasinya tentang informasinya tentang kriminal atau apa, tapi bapak ibu menyampaikannya karena tadi harus senyum, tadi ada pembunuhan di sini, ini nggak masuk gitu. Jadi bapak ibu perlu mendalami sesuatu, kemudian nadanya temponya boleh juga diperhatikan. Jadi misalnya nanti tiba-tiba pelan atau tiba-tiba perlu nada yang keras atau perlu penyemangat. Baik tadi sudah dilakukan ya yang kegiatan atau apa, misalnya kalau anaknya SD fase B A sampai C misalnya, atau kalau siswa-siswa SMP, SMA biasanya dia lebih senang tantangan. Kalau ibu-ibunya semangat, ada sedikit kayak semacam mungkin teka-teki atau sesuatu kalimat yang bikin dia penasaran. Nah itu biasanya mereka kayak di sini mau ngapain, di sini mau belajar apa gitu. Jadi itu yang atau misalnya cerita, sekadar cerita juga nggak apa-apa, tetapi ceritanya mungkin bisa dibawa lebih mendalam gitu. Jadi sebelum bapak ibu bicara, coba ibu bapak mungkin bisa sama yang biasanya saya pribadi ya bu lakukan. Dulu saya kalau belajar untuk menceritakan sesuatu, saya minta teman saya tutup mata, saya cerita dari sesuatu itu, nyampe nggak ke dia, itu feelnya. Kalau dia nggak nyampe, gitu, karena saya membayangkan kalau saya suka dongeng dokter, jadi kalau yang saya dongengin itu teman-teman difabel, gitu ya, saya perlu menyesuaikan apakah yang saya sampaikan itu sesuai apa dia bisa menangkap atau enggak gitu. Karena dan sampai saya nyerocos aja gitu, tapi kayaknya nggak dapat apa-apa nih ya kemana-mana. Jadi itu yang mungkin bapak ibu mungkin nanti kita latihan yuk gitu, udah naskahnya udah selesai nih, coba kamu merem saya baca gitu, enak nggak? Jadi kurang pas nih, tolong jangan ngamuk ya kalau dikasih masukan sama temennya, karena temennya itu sebenarnya masukannya adalah masukan pendukung gitu, bukan mau jatuhin. Kamu begini, sakit hati gitu, nggak usah sama kamu, kayak gitu bu. Jadi justru dia coba ibu yang baca, saya merem ibu baca, atau sebaliknya nanti gantian video ibu. Oke, next, kalian menggunakan gestur tadi ya. Oh gestur tadi itu boleh mbak boleh dulu maaf. Nah ini kalian menggunakan gestur tubuh yang mendukung, tidak statis. Ya misalnya bapak ibu tegang nih, tapi kemarin saya menemukan mungkin tegang bapak ibu sudah depan kamera, terus karena tegang dia lupa mungkin maksudnya begini, tapi karena tegang jadi saya sampai selesai ibu mau sholat gitu-gini. Saya nggak bermaksud apa ya bu, cuma mungkin kadang kita itu kalau lagi ngeblank itu kan suka lupa pas, jadi dipastikan bu boleh nanti tangannya sebelah sini atau gimana, atau oh iya saya lupa tadi pas gini jadi gini terus sampai selesai jadi gini kan kayak sholat gitu. Nah itu kadang-kadang kita perlu perhatikan gestur-gestur itu. Jadi kalau bapak ibu mau tambah tangan atau misalnya gerakan kepala sedikit atau apa, misalnya juga tidak mau nonton itu nggak apa-apa, yang penting nggak terlihat terlalu kaku atau tegang gitu. Tidak terdapat konten terkait ucapan, temuan atau karya orang lain yang tadi sudah disampaikan. Kemudian ini juga sudah dari next. Nah ini nanti bapak ibu ketika sudah kami berikan template-nya, bapak ibu bisa mencoba nih membuat ya, dan saya juga akan sedikit share contoh yang mungkin sebenarnya ini bukan contoh yang harus samakan atau misalnya ini menjadi acuan, tetapi bapak ibu bisa melihat saja dan bisa sangat mungkin bapak ibu membuatnya lebih bagus, kemudian lebih kreatif. Tapi ini adalah sedikit gambaran saja gitu ya. Nanti akan saya berikan. Nah nanti setelah template itu diberikan, kemudian bapak ibu bisa mulai menyusun. Ada daftar periksa mandiri. Nah daftar periksa ini boleh diklik bentar mbak. Daftar periksa di daftar periksa ini. Nah daftar periksa ini, jadi
Bapak Ibu boleh scroll. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa cek nih, checklist dulu. Judul bahan ajarnya udah ada, checklist. Organisasi atau penulisnya misalnya buat nama Bapak Ibu sendiri, checklist. Sekolahnya ada, fasenya ada, pemilihan mata pelajaran, topik dan sebagainya. Nah itu di checklist dulu ya Bapak Ibu, boleh scroll kan? Terus nanti ini ada ya kualitas bahan ajar, nanti dilihat. Nah daftar periksa ini Bapak Ibu boleh sebagai peer review atau diperiksa dengan rekan sejawat. Jadi kalau misalnya lagi Bapak Ibu udah bacain naskah misalnya mau sama satu teman, nah ini daftar periksa ini misalnya udah berkenalan dengan satu mata pelajaran yang sama gitu ya, atau jenjang rumpun yang sama. Kenapa? Karena jangan sampai nyebrang banget. Kalau nyebrang banget khawatirnya karena substansi ya, substansi itu kan saya pribadi juga kan nggak mungkin menguasai semua mata pelajaran gitu, saya pasti punya keterbatasan. Alangkah baiknya punya peer review teman yang memang substansinya sama gitu ya, kemudian jadi bisa memeriksa apakah ibu udah memeriksa sendiri, coba serahkan ke rekan, nanti bapak juga bisa lihat apakah ini sudah sesuai. Menurut saya sih ada, tapi menurut rekan saya ada catatan nggak? Gitu. Kalau misalnya menurut rekan saya ini belum deh, ini nggak masuk deh sama yang tadi, nah itu silahkan di komunikasikan. Ini nanti boleh nanti bisa kami berikan juga yang tadi yang